Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edwin Setapamuti dari mahasiswa PPG Prajabatan Program Studi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan reflektif etika dan profesionalisme guru, mulai dari diri. Topik 7 yaitu guru kreatif dan inovatif. Pertanyaan yang pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Bagi saya, guru kreatif dan inovatif tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang dimiliki saja, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendorong pengetahuan, eksplorasi, penemuan, ataupun eksperimen dan pemikiran kritis bagi peserta didiknya. Guru kreatif dan inovatif ini adalah berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan atau keterampilan serta keyakinannya yang mereka butuhkan untuk menjadi pembelajar yang mandiri. Guru kreatif dan inovatif tentu tidak berfokus pada hal yang bersifat menghafal, tetapi juga pemahaman ataupun penerapan konsep yang bermakna bagi peserta didik. Nah, guru kreatif tentu mampu menggunakan berbagai metode pengajaran atau pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, kemudian simulasi berbasis masalah, dan integrasi game ataupun teknologi untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan relevan bagi peserta didik, yaitu melalui caranya sendiri yang unik bagi saya, yaitu yang saya maksud unik ini adalah mampu menggunakan alat ataupun bahan sederhana ataupun media sangat sederhana menjadi pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa, seperti itu. Guru inovatif dan kreatif tentu dapat menginspirasi peserta didiknya untuk menjadi seorang pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Ya, saya eh, banyak sekali memiliki pengalaman guru yang kreatif ataupun inovatif. Salah satunya yang saya ceritakan ini adalah guru biologi SMA saya, yaitu beliau adalah Bapak Asmara Johan, di mana beliau ini sering melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan yang interaktif berbasis pembelajaran proyek. Eh, Meskipun dengan alat yang sangat sederhana ataupun minim, ataupun media pembelajaran yang sangat sederhana, beliau dapat membawakan materi yang sangat menarik saat itu. Kemudian memperkenalkan konsep-konsep baru dengan caranya yang kreatif dan mudah untuk dipelajari oleh peserta didiknya. Saat itu beliau pernah bercerita tentang pengalamannya saat lulus sarjana atau magister, seingat saya, itu hanya berbekal sikat gigi untuk mencari data penelitiannya, yaitu terkait dengan ekologi lumut. lumut. Berbeda dengan rekan-rekannya yang harus membangun kolam dengan biaya yang sangat mahal, tetapi beliau hanya dengan alat yang sangat sederhana, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang bermakna atau hasil yang luar biasa. Ya, bagi saya seorang guru menggambarkan pemikiran yang kreatif ini mampu berbekal alat sangat sederhana, alat yang sangat sederhana ini menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Bagi saya, untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru adalah apakah guru tersebut mampu mengelola ataupun menggunakan bahan ataupun media yang tidak berguna ataupun sangat sederhana menjadi suatu media yang uh, menjadi media yang menarik dalam pembelajaran. Uh, tapi secara teori berdasarkan saat itu penelitian saya juga mengangkat tentang kreativitas saat penelitian. Jadi penelitian ini dapat diukur dengan 4 indikator. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir lancar atau fluensi, kemudian berpikir luas atau flexibility,
Kemudian yang ketiga berpikir asli atau originality, dan yang keempat ada berpikir merinci atau elaboration. Jadi ada 4 indikator untuk mengukur tingkat kreativitas seseorang. Akan tetapi bagi saya, untuk melihat apakah guru kreatif dan inovatif ini dapat tergambarkan melalui penggunaan metode pembelajaran yang dipakainya. Apakah beragam atau tidak? Apakah hanya terpaku sehingga monoton semacam itu? Kemudian penggunaan metode yang beragam ini tentu juga model ataupun media yang digunakan apakah juga dapat menginspirasi peserta didiknya, memotivasi peserta didiknya untuk belajar, kemudian penggunaan teknologi juga apakah digunakan, kemudian apakah juga berfokus kepada kebutuhan belajar peserta didik, sehingga pembelajaran yang tercipta adalah berpusat pada peserta didik. Yang terakhir adalah guru inovatif itu tentu mau belajar sepanjang hayat, sehingga terus meningkatkan kreativitasnya ataupun inovasinya. Jadi tidak hanya sebatas berhenti pada saat itu saja, di titik itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik? Mengapa demikian? Menurut saya, iya, saya percaya bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat maupun motivasi peserta didik. Hal ini karena pembelajaran yang kreatif mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Siswa merasa bahagia, tidak merasa mendapat hal yang lebih berat ataupun eee, berat, maka peserta didik ini tentu akan lebih bahagia saat proses pembelajaran. Kemudian membantu peserta didik untuk mudah terhubung pada materi yang sedang dibelajarkan, sehingga dapat mendukung perkembangan holistik peserta didik. Kemudian peserta didik ini tentu muncul rasa penasaran atau ingin tahu, atau lebih ingin tahu kejutan pembelajaran yang dibawakan oleh seorang guru kreatif dan inovatif, sehingga muncul motivasi dalam diri peserta didik ini untuk terus belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik? Guru yang inovatif dan kreatif tentu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk selalu berperan dalam proses pembelajaran atau menerapkan pengetahuan peserta didik dalam situasi di dunia nyata maupun memberikan dalam permasalahan yang otentik, sehingga peserta didik ini mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang dimilikinya melalui serangkaian kegiatan ataupun studi masalah yang eee, dibawakan oleh guru. Nah, jadi guru kreatif tentu juga selalu menantang atau memberi tantangan kepada peserta didiknya untuk berpikir out of the box dan menciptakan solusi yang terbaik untuk masalah yang disajikan. Kemudian yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pengajaran? Menurut saya penggunaan teknologi dapat mendukung guru untuk menjadi seorang kreatif dan inovatif. Dengan menyediakan sumber belajar, ini guru dapat belajar hal yang relevan, kemudian sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, yaitu di era Society 5.0. Ini tentu teknologi dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek ataupun masalah, kemudian ataupun model-model pembelajaran interaktif lainnya yang mengaitkan dengan teknologi, sehingga mampu menciptakan atau meningkatkan berpikir kritis, kreatif, bagi peserta didik. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan
lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Guru yang kreatif dan inovatif tentu dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Ya ini awalnya bagi saya itu adalah melalui observasi ataupun asesmen untuk melihat karakteristik peserta didik ataupun kebutuhan belajarnya. Kemudian, melihat ataupun menyesuaikan karakteristik materi yang akan dibelajarkan. Kemudian saat proses perancangan pembelajaran, tentu guru akan memikirkan bagaimana media pembelajaran yang dapat menarik minat peserta didik untuk terus belajar ataupun, penggunaan berbagai model pembelajaran yang bervariasi agar, pembelajaran tidak terkesan monoton atau itu-itu saja bagi peserta didik. Pertanyaan yang ke-8, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Bagi saya, iya. Ini saya yakin bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu peserta didik mengatasi tantangan yang kompleks. Guru yang kreatif dan inovatif dapat membuat belajar lebih menarik atau memotivasi bagi peserta didiknya. Jika guru bisa kreatif dalam inovatif ataupun kreatif dalam pembuatan media pembelajaran ataupun memikirkan sesuatu yang hal kreatif, tentu peserta didik juga akan meniru. Jika guru bisa, saya sebagai peserta didik juga harus bisa. Dalam pemikiran saya semacam itu. Eee, jadi tentu adanya motivasi bagi peserta didik dapat membantu keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran ataupun semangat dalam belajar. Nah, di sini guru yang kreatif dan inovatif ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, kritis, pemecahan masalah, ataupun keterampilan yang dibutuhkan di dalam abad 21 ini. Jadi seperti untuk kesempatan membangun ataupun mengerjakan suatu proyek, kemudian memecahkan suatu masalah, ataupun membuat keputusan atas solusi yang terkait masalah. Jadi semacam itu. Kemudian guru yang kreatif tentu akan membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di abad 21 seperti kreativitas, kemudian inovasi, ataupun kolaborasi, kemampuan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu proses peserta didik menghadapi tantangan pembelajaran, terlebih pada saat abad 21 ini. Kemudian pertanyaan yang ke-8 dan terakhir adalah, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Ya, saya yakin bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif maupun inovatif di masa depan. Saya akan terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang saya miliki. Saya PPL, saya menciptakan atau merancang pembelajaran berbasis proyek, pembuatan indikator tandon air pada materi listrik dinamis sebagai upaya untuk penghematan energi listrik ataupun, jika hubungan adalah juga energi ataupun air, penghematan air. Eee, dalam hal ini saya dinilai kreatif oleh guru pamong saya. Eee, kemudian langkah apa saja yang perlu saya ambil untuk mencapainya? Tentu saya juga harus selalu berusaha mengikuti perkembangan terbaru di dalam, dunia pendidikan. Jadi saya terus belajar sepanjang hayat. Kemudian mencoba metode ataupun strategi pembelajaran yang baru. Eee, bahkan saya akan mempelajari bagaimana integrasi berbagai pendekatan pembelajaran. Mungkin STEM diintegrasikan dengan pembelajaran projek ataupun juga dengan asesmennya semacam itu. Kemudian melibatkan peserta didik
dalam setiap pembelajaran. Ini tentu juga akan, bagaimana saya memikirkan agar peserta didik selalu aktif ataupun terlibat dalam proses pembelajaran, bagaimana media yang saya gunakan ataupun model pembelajaran ataupun rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian tentu juga akan berusaha memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembelajaran, yang saya ciptakan. Kemudian selalu berpikir dalam menghasilkan ide-ide baru ataupun inovatif dan kreatif, dalam pengajaran, meskipun dengan media ataupun bahan yang sangat sederhana, saya berharap saya dapat menciptakan suatu ide pembelajaran yang eee, dapat menarik minat peserta didik semacam itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.